Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita, amin. Puji nama Tuhan. Jemaat, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau menghampiri tata Tuhan yang kudus. Biar setiap pujian penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Dengan caranya
jauh lagi Tuhan. Kau bawa kami lebih jauh untuk dekat bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Yesus. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar. Sorak-sorai yang paling menurut Allah kita. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, berkat Allah melimpah di kehidupan kita. Amin. Yang merasa diberkati coba kasih tos satu dengan yang lain. Katakan Allah dahsyat. Haleluya. Yes. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serangan musuh
dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah. Selamatkanlah umat-Mu. Amin. Allah dahsyat di tempat Sama-sama kita katakan Allah bangkit. Yeah. Allah bangkit. Sama-sama katakan. Yeah. Allah bangkit. Amin. bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Sama-sama katakan. Kerahkanlah Kekuatan-Mu ya Allah. tunjukkanlah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah. Selamatkanlah umat-Mu. Yes. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi kita katakan kerahkanlah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah. Amin. Selamatkanlah. Selamatkanlah umat-Mu. Oh, Allah Allah dahsyat. dahsyat di tempat Sama-sama katakan Allah bagi. Allah bangkit Sama-sama katakan. Allah bangkit. Amin. bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya. Haleluya. Bebaskan. Allah dahsyat di Sekali lagi katakan Allah bangkit. Allah bangkit bersorak. Sama-sama katakan. Allah bangkit Amin. bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Sekali lagi kita katakan Allah bangkit. Allah Amin. Allah bangkit. Yes. Bernyanyilah. Oh, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Oh, lebih dahsyat katakan. Oh, Allah bangkit. Yeah. Sama-sama katakan. Allah bangkit. Amin. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Haleluya. Allah dahsyat. Sekali lagi katakan Allah bangkit. Allah bangkit. Amin. Yes. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh-musuh. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi kita katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wo oh oh. 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 Sekali lagi bersorak-sorai yang paling mendalam kita. Haleluya. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber Kemenanganku, Kau yang berkuasa. kuasa.
gembala kami Tuhan. Jangan jiwa dan pengharapan yang ku serahkan rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Haleluya. Kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang Raja mulia, selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Lebih dahsyat kita katakan kepada Tuhan kita hari ini. Sama-sama katakan. Ajar kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Amin. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus. Lebih dahsyat katakan ajar kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali lagi kita katakan, Raja mulia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Amin. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia.
berbuat kasih Tuhan yang besar. Bahkan saat ini Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini, satu yang kami percaya, itu semua karena anugerah dari Tuhan. Dan waktu yang baik yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami, kami persilakan kuasa Roh Kudus-Mu untuk berkarya dalam setiap hati kami. Jadikan setiap hati kami Tuhan, tanah yang gembur, untuk kebenaran-Mu boleh bertumbuh di dalamnya. Dan hamba-Mu Tuhan, layakan setiap lidah mulut bibirnya. Biarkan isi hati Tuhan boleh tersampaikan kepada umat-Mu saat sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam kuat kuasa-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini saat yang baik Tuhan berikan buat setiap kita ada di sini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama membaca dalam Kolose pasal 3 ayat 14 sampai 17. Kolose pasal 3 ayat 14 sampai 17. Kalau sudah ketemu semua katakan amin. Masih 1, 2, 3 orang yang menemukan. Saya ulang sekali lagi, Kolose pasal 3 ayat 14 sampai 17. Kalau sudah ketemu semua katakan amin. Amin. Kita akan baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. 2, 3. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita belajar lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan, saya akan putarkan video singkat buat kita saksikan sama-sama.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sore hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan dengan tema berkomunikasi di era modern. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita menilik dari artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi itu adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita di antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, kalau kita flashback dari video singkat yang sudah sama-sama kita tonton tadi, itu mungkin juga merefleksikan keseharian kita. Di zaman ini, kebanyakan keluarga, meskipun dia masih kecil, biasanya juga sudah punya HP, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ketika dalam sebuah keluarga itu masing-masing sibuk dengan HP-nya sendiri, yang terjadi sama seperti yang ada di dalam video itu tadi. Dan kenyataan yang gak bisa kita hindari, di era yang modern ini, gadget HP itu membuat apa? Mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Sadar atau enggak, itu yang terjadi dalam hari-hari ini. Nah, kalau di video tadi, akhirnya disadari bahwa kalau seperti itu ya, anak ditinggalkan oleh orang tuanya karena orang tuanya main HP sendiri atau kumpul di sebuah meja untuk sama-sama main HP-nya sendiri. Dan tadi ternyata ibu-ibu yang bersama dengan mungkin suaminya tadi naik dalam sebuah taksi, akhirnya menyadari bahwa oh ternyata kalau seperti ini, kalau saya mainan HP, kalau seperti orang-orang yang sudah saya lihat ketika saya naik mobil jalan ini tadi, sepi ya ternyata hidupnya kalau seperti itu. Dan akhirnya dia mau perbaiki. Akhirnya HP-nya disimpan, terus ketika bertemu berkomunikasi. Ada berapa banyak dari antara kita kalau misalnya kita makan bareng di meja makan, terus setelah ambil makanan semua pada ngadep nih HP-nya sendiri-sendiri. Gak ada yang berkomunikasi, gak ada yang saling ngobrol, gak ada yang saling cerita, gak ada yang saling bersenda gurau. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sore hari ini kita mau sama-sama untuk kita mau belajar bagaimana sih caranya berkomunikasi di era modern seperti hari-hari ini berdasarkan dengan Kolose pasal 3 ayat 14 sampai 17. Dan poin pertama yang akan kita pelajari adalah berkomunikasi dengan kasih dan damai sejahtera. Saya akan bacakan ayatnya buat kita semua dari Kolose pasal 3 ayat 14-15. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dari ayat yang sudah kita sama-sama dengarkan pembacaannya, di sini dengan jelas dikatakan kalau ada kasih dalam komunikasi, kalau ada motivasi kasih dalam komunikasi kita, maka komunikasi kita itu akan menjadi hal yang mempersatukan, bahkan bisa menyempurnakan. Coba kita bayangkan ketika kita ada dalam sebuah rapat. Kita akan punya event seperti ini. Tolong semuanya brainstorming, keluarkan idenya, masukannya, gagasannya. Nah, saat rapat, belum tentu ide kita itu dipakai, dipilih untuk dilakukan dalam event. Tapi kalau kita sekali lagi mempunyai kasih ketika berkomunikasi, kita bisa menghargai pendapat orang lain. Kita bisa menghargai dan kita bisa terima kalau pendapat kita itu tidak dilaksanakan dalam sebuah rapat. Nah, balik lagi ke sebuah event itu tadi. Kalau dalam sebuah event itu tadi, masing-masing orang
diberikan kesempatan untuk mereka kasih idenya. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Event tersebut akan lebih sempurna. Karena apa? Karena banyak kepala yang memberikan saran atau masukan. Sehingga dari banyak saran atau masukan itu bisa dipilih yang terbaik dan hasilnya pasti akan lebih baik daripada tidak mendapatkan saran atau masukan dari banyak orang. Ribet enggak? Ribet. Tapi hasilnya bagaimana? Lebih baik, lebih sempurna. Karena apa? Banyak kepala yang berpikir untuk event tersebut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selain itu dari pembacaan yang sudah kita dengarkan sama-sama, ketika kita punya damai sejahtera dari Tuhan, maka komunikasi yang kita lakukan itu akan menyejukkan dan akan memositifkan. Pernah enggak Bapak Ibu saudara-saudari berkomunikasi, terus setelah berkomunikasi dengan orang tersebut itu kita dalam hati kayak gini, harusnya tuh aku males ngomong sama orang itu ya, habis ngomong sama orang itu tuh kesel sekali ya. Nah, bisa jadi kita ketemu dengan orang-orang yang cara berkomunikasinya menurut kita kok seperti itu ya. Nah, dari situ kita bisa jadi pribadi yang belajar juga bagaimana untuk memilih kata-kata yang terdapat dalam kamus, terus kita rangkai jadi kalimat. Jadi kalimat yang sejuk, yang menyampaikan maksud kita dengan baik, sehingga orang itu paham maksudnya, mengerti isi pesan atau beritanya itu seperti apa, dengan cara yang nyaman, sejuk. Nah, selain itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita punya damai sejahtera, kita itu bisa punya pandangan yang positif, even though orang yang kita ajak ngomong itu negatif. Jadi ketika kita ada dalam sebuah komunikasi, kalau ada damai sejahtera, ketika kita ada orang yang komunikasi sama kita nggak enak, kita bisa untuk membalas komunikasi itu dengan cara-cara yang baik, yang juga menjadi berkat, yang juga menyejukkan, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang memberkati orang yang kita ajak berkomunikasi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini ada sebuah quote dari seorang penulis yang ada di luar negeri, oleh karenanya quote-nya ini dalam bahasa Inggris. Saya akan bacakan buat kita semua. A broken bone can heal, but the wound a word opens can fester forever. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia tuh seperti ini. Tulang yang patah itu bisa sembuh, tapi satu kata menyakitkan itu membuat luka. Dan lukanya itu di sini bilang can fester. Itu bisa bernanah, gak sembuh-sembuh, kapan? Forever, selamanya. Jadi bisa jadi apa yang kita ucapkan sederhana menurut kita, itu cuma candaan doang. Bisa jadi buat orang lain itu sesuatu yang serius. Bisa jadi itu melukai hatinya. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa di dalam Matius 5 ayat 9 juga dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, mau gak disebut anak Allah? Mau banget. Tapi kalau kita mau banget disebut anak Allah, ada konsekuensinya. Kita harus jadi pribadi-pribadi yang apa Bapak Ibu? Menurut Matius 5 ayat 9, membawa damai. Mari saat ini kita sama-sama koreksi pribadi kita. Sudah belum ya? Saya itu menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai. Dan poin pertama ini, berkomunikasi dengan kasih dan damai sejahtera, sudah belum saya lakukan dalam keseharian saya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berikutnya berkomunikasi dengan hikmat
Kristus. Saya akan bacakan ayatnya. Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, hikmat Tuhan, hikmat yang dari Tuhan itu sangat penting ada dalam setiap komunikasi kita. Kenapa? Karena dengan hikmat itu kita bisa mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Kita juga bisa menegur orang dengan tepat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu enggak harus kok kita hafal ayat ini, terus kita ngomong sama orangnya bla 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 bla. Tapi ketika kita memilih kata-kata kita, berinteraksi dengan orang, dan apa yang kita sampaikan itu menyejukkan, menjadi berkat. Di situ orang yang berinteraksi sama kita itu jadinya merasakan sendiri bahwa oh begitu ya, dia cara berkomunikasinya itu baik, menyejukkan, jadi berkat. Gak harus kok kita ngomongin isinya Alkitab ini, tapi ketika kita berinteraksi itu gak reflektif. Apa yang ada di sini, apa yang kita omongin. Nah, tapi kalau kita bisa berkomunikasi yang baik, menyejukkan, kita jadi berkat. Lalu ketika kita menegur Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebuah teguran itu dikatakan berhasil, sukses. Bukan ketika kita bisa menyampaikan bla 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 aja, tapi ketika ada perubahan yang terjadi dari pribadi yang kita tegur, karena mereka merasa, oh aku tahu ini salahku, aku tahu ini harus diperbaiki, aku tahu ini gak baik untuk kulakukan. Ketika ada perubahan dari pribadi yang kita tegur, berarti cara menegur kita itu sukses. Nah, kalau di dalam Amsal pasal 25 ayat 11 dikatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pasti semuanya tahu ya, kalau emas itu per gram itu ada harganya. Apalagi yang kadarnya 24 karat, mahal sekali. Apalagi yang sudah dicetak dalam bentuk kepingan, mahal. Coba bayangkan kalau ada buah apel, kecil aja gak usah gede-gede. Pasti banyak kan butuh bahan emasnya. Terus, udah itu apel terbuat dari emas ditaruh di tempat suatu wadah yang terbuat dari perak. Perak itu meskipun gak semahal emas juga ada harganya per gram. Coba kita bayangin, seperti itu loh perkataan yang diucapkan dengan hikmat, dilontarkan pada saat yang tepat, menjadi sesuatu yang sangat berharga, yang bahkan disetarakan dengan apa? Apel yang terbuat dari emas yang ditaruh di pinggan dari perak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi di sini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita untuk kita itu pilih kata-kata yang membangun. Kenapa? Karena dengan kata-kata yang membangun itu kita menolong orang yang berkomunikasi dengan kita itu jadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih menyenangkan Tuhan lagi. Jadi setiap kita hendaknya ketika kita berinteraksi dengan setiap kata-kata kita punya hikmat dari Tuhan.
Nah, berikutnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tadi poin yang pertama berkomunikasi dengan kasih dan damai sejahtera. Dan yang kedua berkomunikasi dengan hikmat Tuhan. Yang ketiga berkomunikasi untuk memuliakan Kristus. Saya akan bacakan ayatnya buat kita semua dari Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala hal yang kita lakukan dalam hidup ini, ketika berbicara, ketika kita bersikap, satu yang harus jadi patokan kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukan saja norma yang bisa diterima atau nilai yang bisa diterima oleh lingkungan sekitar kita, tetapi hendaknya yang jadi patokan kita itu adalah yang aku katakan, yang aku perbuat, bahkan yang aku pikirkan sudah belum menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita jadi pribadi yang punya standar seperti itu, setiap kita berucap, mikir dulu nih, kata-katanya membangun enggak, baik enggak. Setiap kita bersikap, mikir dulu nih, sikapnya ini menjadi berkat atau enggak, memuliakan nama Tuhan atau enggak. Dan perlu kita ketahui bersama-sama Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau keluarga kita itu adalah tempat yang pertama untuk kita latihan. Latihan apa? Latihan memuliakan nama Tuhan. Jadi dalam keluarga, orang tua itu punya peran yang penting. Orang tua yang memuliakan Tuhan dalam hidupnya itu lebih mudah untuk mengajarkan anak itu untuk belajar memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, kita jadi orang tua itu satu harus siap. Bukan sekedar kita menikah punya anak. Enggak bisa seperti itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita sudah menikah, berkeluarga, bertujuan untuk ini kita planning punya anak. Enggak cukup siap secara finansial. Enggak cukup kita sanggup untuk kasih materi ke anak. Tapi lebih dari itu, ketika kita menjadi orang tua, kita juga harus jadi pribadi yang bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena kita ini akan mengajar anak-anak kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Coba bayangkan, kalau kita bilang anak-anak kita, "Nak, kamu kalau hari Sabtu ikut sekolah minggu loh ya, yang rajin." Nah, kita sebagai orang tua gak kasih contoh untuk kita menghidupi persekutuan di dalam Tuhan. Bisa gak anak kita itu ngikut apa yang kita mau? Gak bisa Bapak Ibu. Nah, coba lagi seperti ini. Kalau kita ingin anak kita menjadi pribadi-pribadi yang punya tutur kata yang baik, kita sebagai orang tua sama kasih contoh juga tutur katanya yang baik. Coba dibayangkan, kalau misalnya nih kita punya anak kecil ya, anaknya kecil kurus kayak gitu, terus anak kita itu kita panggilnya seperti ini, "Congkreng di sini dulu, mama minta tolong ya, tolong beli kecap di warung sebelah." Cara kita manggil anak kita seperti itu, mungkin itu biasa candaan dalam sebuah keluarga, tapi itu tidak baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Anak kecil itu usia 0 sampai 5, mereka itu taunya apa? Meniru siapa? Kita orang dewasa yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kita ingin anak kita punya tutur kata yang halus, yang baik, yang menyenangkan, jadi orang tua ini harus ngatur juga
setiap pilihan kata yang diucapkan. Sehingga apa? Anak itu belajar. Kalau kita ingin anak kita berucap yang baik, yang sopan, yang menyenangkan, jadi orang tuanya gimana? Ya sama, ucapkan yang baik, yang sopan, menyenangkan. Nah, terus Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika anak belajar meniru dari orang tua ini punya kesempatan untuk apa? Memperbaiki yang salah, yang kurang dalam anak kita. Misalnya cara komunikasinya. Mungkin dia kalau marah menyampaikan emosinya menggebu-gebu. Terus semuanya dibanting atau pokoknya kata-katanya enggak baik untuk didengarkan. Kita sebagai orang tua ketika menghadapi situasi yang seperti itu, kita juga harus jadi pribadi yang bisa ngontrol perkataannya kita. Selain kita siap jadi orang tua, kita juga harus sadar, ini orang tua ya, orang tua. Apapun yang terjadi kepada anak, mau kita marah, kesel sama anak, pilihan kata yang kita gunakan harus bisa mengajar anak itu untuk dia ketika marah juga bisa sampaikan marahnya dengan tertata. Tujuannya marah itu apa, yang salah itu apa, yang harus diperbaiki itu apa. Bukan sekedar teriak pakai kata-kata yang gak jelas. Nah, orang tua itu teladan. Kalau pengen anaknya lebih baik lagi dalam tutur katanya, dalam perbuatannya, dalam cara berpikirnya, kita orang tua itu yang kasih teladan duluan. Kita yang kasih contoh duluan. Karena mereka gak lihat dari tetangga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Lihat dari kita sebagai orang tua. Jadi karena orang tua itu adalah anugerah, mari dalam anugerah itu bersikaplah bijaksana sebagai orang tua. Karena itu kepercayaan dari Tuhan. Kalau udah dipercaya oleh Tuhan, mari kita selalu bisa sadar, saya ini orang tua. Omongan saya itu harus jadi berkat, harus didik anak saya, harus kasih contoh anak saya. Karena apa? Karena anak itu gak akan jauh dari orang tuanya. Kalau kita baik, orang tua baik, anak akan baik. Itu juga tidak menutup kemungkinan bagi kita kakak-kakak yang masih punya adik di rumah. Nah, meskipun kamu muda, kita juga punya kewajiban yang sama kakak-kakak yang ada di remaja, yang ada di pemuda. Kita juga harus pilih perkataan, pilih sikap, bagaimana sih memuliakan nama Tuhan. Saya muda, bukan berarti saya hidup sesuka saya, seperti yang saya lihat di sekeliling saya. Teman-teman saya seperti ini pilihan katanya, saya juga pilih. Nah, teman-teman yang masih muda, remaja, pemuda, saya sarankan, ketika Anda menggunakan sebuah kata, browsing dulu sayang. Ini kayaknya imut yang ngomongnya, artinya apa? Baik enggak? Jadi berkat enggak? Nah, dari kecil, dari muda, dari remaja, mari kita sama-sama belajar. Ini bukan tanggung jawab orang dewasa atau orang tua saja. Yang masih remaja juga iya, yang pemuda juga iya. Setiap pribadi, kita bertanggung jawab atas diri kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, suatu saat nanti kita tanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, kalau dalam Matius pasal 5 ayat 16 di sini dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau ayat ini kita lihat sama-sama, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang ya. Gak ada pilihan tuh, orang yang mana, orang yang percaya toh, atau orang yang ada di rumah kita toh, atau orang yang ada segereja sama kita, atau orang yang ada di circle kita. Gak ada batasan. Jadi artinya terangmu bercahaya di depan orang itu berarti di mana? Di semua tempat ketika Tuhan izinkan kita ada di situ, berarti Tuhan inginkan kita
untuk kita bisa apa? Jaga perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita, biar apa? Biar orang lain itu lihat dan mereka memuji. Wow, mereka punya standar hidup yang bagus. Mereka punya tata cara berkomunikasi yang nyaman, yang sopan, yang membangun. Nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Tapi akan lain halnya kalau kita jadi pribadi yang gak banyak mikir. Mau ngomong aja, mau bersikap aja. Kita gak pakai standar bahwa yang tak pikir, yang tak lakukan, itu senengin hati Tuhan atau enggak. Kalau kita menggunakan standarnya Tuhan, hidup kita bisa menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita memuliakan nama Tuhan dengan perkataan, dengan perbuatan kita, itu enggak nutup kemungkinan juga konsekuensi yang tidak dan kurang menyenangkan itu terjadi dalam hidup kita. Kayak, sok banget, sok rohani banget. Kalau kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu, ya mana, gimana? Ya sudah, berarti kita tetap harus hidup apa? Standarnya apa? Untuk memuliakan Tuhan dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Selalu dalam setiap hari kita, Tuhan kasih kita ada nikmati hari yang baru, sama-sama kita belajar untuk kita bisa memuliakan Tuhan dalam keseharian kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kalau kita mau sama-sama belajar, balik lagi ke Kolose pasal 3 ayat 14-17 ini, kalau kita mau berkomunikasi yang baik di era yang canggih, di era yang modern seperti sekarang ini, berarti kita harus ingat ketika kita berkomunikasi, harus ada kasih, damai sejahtera. Juga ada apa? Hikmat. Selain itu, kalau kita berkomunikasi, kita juga punya tujuan untuk apa? Memuliakan Tuhan. Firman Tuhan sudah berhenti disampaikan, stop sampai di sini. Tapi saya berharap kita semua yang hadir saat ini, kita sama-sama bisa meresponi kebenaran firman Tuhan dalam keseharian kita. Kita bisa punya cara berkomunikasi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di era modern seperti saat ini. Mari kita akan satukan hati kita. Kita rindu untuk hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhanku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu.
setiap kami untuk kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Biarkan Roh Kudus-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi berbicara dalam setiap hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan hamba-Mu sudah berhenti berbicara, namun hamba-Mu percaya Tuhan, kuasa Roh Kuduslah yang akan berbicara lebih dan lebih lagi dalam setiap pribadi kami, yang akan memampukan kami punya hati yang sefrekuensi sama hatinya Tuhan, untuk kami menghidupi kebenarannya Tuhan dalam setiap kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami nikmati. Dan biarlah hanya Engkau Tuhan, hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang semakin kuat, semakin